Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Salsabila Ramadanti, Rizky Nabila, dan Melda Monica. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan pada mata kuliah evaluasi pendidikan, yakni materi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baiklah, kita lihat yang pertama. Evaluasi dalam aspek kognitif. Istilah kognitif berasal dari kata cognition yang padanannya knowing berarti mengetahui. Dalam arti yang luas, cognition ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan. Istilah kognitif yang dalam bahasa Indonesia disebut kognisi adalah salah satu domain atau wilayah ranah psikologis manusia yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengilahan informasi, pemecahan masalah, dan kesenjangan. Atau dengan kata lain, aspek kognitif yang merupakan bagian dari cognitive science itu adalah sebuah disiplin psikologi yang khusus membidangi penelitian dan pembahasan mengenai segala hal yang berhubungan dengan cognitive person, yakni ranah cipta pada setiap manusia seperti proses penerimaan, pengolahan, penyimpanan, dan perolehan kembali informasi dari sistem memori atau akal manusia. Nah, kognitif ini memiliki 6 taraf yang meliputi pengetahuan, yaitu taraf yang paling rendah, sampai evaluasi atau taraf yang paling tinggi. Yang pertama itu pengetahuan atau knowledge yang mencakup ingatan. Nah, yang kedua ada pemahaman atau comprehension yang memerlukan kemampuan menangkap makna dari sebuah konsep. Yang ketiga itu ada penerapan atau aplikasi, yakni kesanggupan menerapkan abstraksi dalam suatu situasi konkret. Yang keempat itu analisis, yaitu kesanggupan mengurai suatu integrasi menjadi unsur-unsur atau bagian-bagian yang mempunyai arti. Yang kelima ada intesis, yakni menekankan suatu kesanggupan menyatukan unsur-unsur menjadi satu integritas. Nah, yang keenam itu yang terakhir ada evaluasi, yakni kesanggupan memberikan keputusan tentang nilai sesuatu berdasarkan kriteria yang dipakainya. Nah, yang kedua itu ada evaluasi dalam aspek afektif. Keberhasilan pengembangan ranah kognitif tidak hanya akan membuahkan kecakapan kognitif, tetapi juga menghasilkan kecakapan ranah efektif. Evaluasi dalam ranah efektif ini lebih ditekankan pada unsur pokok akhlak, seperti seorang guru agama yang piawai dalam mengembangkan kecakapan kognitif akan berdampak positif terhadap ranah afektif siswa. Peningkatan kecakapan afektif ini antara lain berupa kesadaran beragama yang mantap, misalnya saja apabila seorang siswa diajak kawannya untuk berbuat tidak senonoh seperti melakukan seks bebas dan atau meminum minuman keras, ia akan serta-merta menolak dan bahkan berusaha mencegah perbuatan asusila itu dengan segenap daya dan upayanya. Nah, mengenai afektif ini terdiri atas 5 taraf. Yang pertama, memperhatikan. Nah, yang kedua itu merespon. Yang ketiga, menghayati nilai. Yang keempat, mengorganisasikan. Dan yang terakhir yang kelima, menginternalisasi diri, yaitu apa? Dan inilah taraf tertinggi di mana pelajar telah mendarah daging serta mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya. Nah, yang terakhir itu ada evaluasi dalam aspek psikomotorik. Kecakapan psikomotorik adalah segala amal jasmania yang konkret dan mudah diamati baik kuantitasnya maupun kualitasnya karena sifatnya yang terbuka. Jadi, kecakapan psikomotor siswa adalah merupakan manifestasi wawasan pengetahuan dan kesadaran serta sikap mentalnya. Dalam pendidikan Islam, penilaian terhadap aspek psikomotorik terutama
tekankan pada unsur pokok ibadah. Misalnya sholat, kemampuan baca tulis Al-Quran, dan semisalnya. Nah, evaluasi dalam aspek psikomotorik ini dapat dibedakan atas 5 taraf. Yang pertama, persepsi. Apa sih? Yaitu mencakup kemampuan menafsirkan rangsangan peka terhadap rangsangan dan mendiskriminasikan rangsangan. Yang kedua, itu ada kesiapan. Apa itu kesiapan? Yakni mencakup 3 aspek, yaitu intelektual, fisik, dan emosional. Yang ketiga, itu gerakan terbimbing, yakni kemampuan-kemampuan yang merupakan bagian dari keterampilan yang lebih kompleks. Yang keempat, itu ada gerakan terbiasa, yakni terampil melakukan suatu perbuatan. Yang kelima, itu yang terakhir ya, itu ada gerakan kompleks, yakni melakukan perbuatan motoris yang kompleks dengan lancar, luas, gesit, atau lincah. Nah, itulah saja teman-teman presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Ilaliko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.